Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Felix sering begitu. Maka dari itu tema malam ini adalah menggugah Islam yang sejati. Kenapa? Itu agar kita lebih waspada, lebih awas sama teknologi-teknologi yang terjadi di hari ini. Makanya kalau kita lihat informasi, entah itu di TikTok, di Facebook, di Instagram, harus dilihat lagi, jangan sampai kita tertipu daya. Untuk menjadi muslim yang sejati bukan cuma kita ngikut baca Quran doang, bukan kita sedekah doang, bukan kita hanya mengaji saja, tetapi keislaman kita di zaman sekarang itu harus dibarengi dengan bertanggung jawab. Begitu ibu-ibu. Ya, kita mau ada sambutan, cuman saya punya pesan satu-satu buat bapak-bapak sama ibu-ibu semua. Setelah malam ini semoga semuanya menjadi berkah ya ibu-ibu, bapak-bapak semua. Semoga amal ibadah kita meniatkan kita datang ke sini bisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa ramadana syahrul ummati. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para jamaah semuanya, wabil khusus para pengurus masjid dan juga kepanitiaan peringatan Isra Mi'raj tahun ini, juga wabil khusus para ustaz, para asatidz, para kesepuhan. Kita doakan mereka semua diberikan oleh Allah sehat walafiat dalam keadaan umur yang panjang dan umur yang berkah, serta mendapatkan perlindungan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak sekali memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat sehat walafiat, juga yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga dengan wasilahnya kita bersama-sama memperingati peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun ini, menjadikan kita semua mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan keridhaan dari Allah, dan wasilahnya kita memperingati
kita semua ditakdirkan oleh Allah dijadikan umat yang baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang nanti di akhirat semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Untuk menghemat waktu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruhnya, lebih khusus kepada para donatur, para ibu-ibu, bapak-bapak yang telah ikut serta dalam mensukseskan acara peringatan Isra wal Mi'raj tahun ini. Kami semua hanya bisa mendoakan semoga saja yang ikut serta dalam berpartisipasi perayaan Isra Mi'raj ini hanya Allah yang bakal membalasnya. Semoga Allah menjadikan pahala yang besar buat yang memberikan partisipasinya, baik itu berupa material, moral maupun tenaga dan lain-lainnya. Dan juga kami para pelaksana peringatan ini mungkin banyak di sana sini kekurangannya, seluas-luasnya saya akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah ngantuk belum ini ibu-ibu? Sudah datang. Ya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafaqana lil wusuli ila ma'rifatil usul wa yassara lana suluka manhajatil ini. Saya ditakdirkan untuk berbicara di hadapan Bapak dan Ibu sekalian. Nupala lintar, nusapuh, atas Allah nakdir. Dia baik jadi. Kalau Allah sudah takdirkan saya berbicara, malam ini Haji Ujang harus sampai di sini. Itu bisa nolak. Hengking ayah di Bengan, tadi siang ayah di Pamulang. Kayaknya tuh kali ya, dia itu bisa. Kerapnya begitu. Semakin kita mengikuti arus dan arah Tuhan, semakin enak, makin sedap gitu. Kalau kita membantah, melawan, capek. Makanya bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang mulia ini bisa bersilaturahim dengan Bapak. Mungkin wasilahnya karena ada peringatan Isra dan Mi'raj. Saudara Habib Muhammad, kalau orang melaksanakan Isra Mi'raj ini nanti pertama husulul barakah, akan mendapatkan keberkahan. Amin. Berkah tambah kebaikan. Tadi tambah ngomong, jadi bagus. Ibuna kurang soleha, jadi soleha. Bapaknya soleh, jadi
perilakuna jalma anu nu soleh soleh, yang solehah tetap solehah, soleh dan soleh. Ibunya jadi ibu yang soleh, hari bapak soleh solehah. Jadi bapak-bapak tidak ada pengajian sholat di rumah, di masjid Pak, di masjid. Ibu-ibu di rumah, wa buyutuhunna khairun minhunna. Rumah-rumah buat perempuan itu di rumah saja. Ayah ke masjid boleh, asal tidak menjadi fitnah. Lalu bapaknya, kalau bapaknya sholatnya mau di rumah saja, itu perilaku orang-orang yang solehah. Bu, bapak suka sering di rumah, sering di masjid. Hah? Oh, siunan tuh mana? Oh, siunan beja. Bapaknya suka senang di rumah atau senang di musola? Bapaknya senang di masjid atau senang di rumah sholatnya? Terima. Saya bersyukur kepada Allah, saya tidak punya apa-apa. Punya anak 3. Hiji pintar bahasa Inggris. Bukan 2 pintar, alhamdulillah Al-Quran sudah mungkin 30 juz. Yang ketiga insya Allah akan mungkin 30 juz. Bukan nama, mudah-mudahan ada Allah. Sekolah nahnya sudah dipakai. Kayak berarti. Walaupun demikian, jadi kita itu harus punya istiqomah dan progres. Apa itu istiqomah dan progres? Istiqomah dan ayo. Progresnya tingkat. Kalau bapaknya masih senang di rumah, tolong diberikan mukena. Ibu masih juga di rumah, bapak anak lagi. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, termasuk hukum sunnah muakkad. Imam Hambali wajib masjid. Nah ini resiko. Abad 8, abad 15 kehebatan Islam muncul. Data sampai muncul Al-Lumiyah Mesir. Bagaimana Islam menjadi pengkajian Islam? Dimulai ilmu eksak, ilmu matematika, aljabar, tentang optik dan yang lain Islam. Kemudian tentang keagamaan dan yang lainnya naik terus. Kita orang itu yang benar lanjutkan. Jadi peningkatan Isra wal Mi'raj itu kembali segala sesuatu terfokus pada nilai masjid. Ada beberapa hal yang harus kita kenal. Pertama, dimensi transendensi. Kurang hidup lain hidup di bawah hukum, lain hidup di ibu hukum, lain hidup di masyarakat, tapi hidup dengan dimensi lain yang tidak kita ketahui. Betul? Kamu kurang, itu bahasa Sunda apa yang paling kan? Kamu kurang Sunda, kurang yang datang alun atau kebon, balik semurian, kunaon cenah, kesambet baik. Karena baheula kan kolot ngomong numpang anak. Da bengkel lagi mau bengkel tukang bae. Numpang anak. Mbel tidak. Tapi tentara muriang. Urang mah anak Adam. Dimensi ini muncul dalam Isra Mi'raj. Rasul melihat berbagai macam hidup di dunia dengan manusia, hidup dunia dengan alam, dengan ibu dan bapak. Tapi ada dimensi lain yang hidup di tengah-tengah kita. Inilah yang dikatakan kearifan ekologi, ekoteologi, alam, masih banyak lainnya. Nah, Islam mengajarkan gitu, ajarkan. Kalau malam jangan keluar ya, betul bu? Anak-anak suka mau keluar ya? Maghrib, jangan keluar maghrib ya. Kalau keluar maghrib nanti ada pelong. Bukan ada yang begitu. Kata orang tahayul, bukan tahayul. Anda belum nyampe ilmunya. Jangan maghrib keluar. Nanti kamu ada yang ngumpetin. Di dalam Jawahirul Bukhari
Jadi kalau memang sudah dimensi lain itu keluar Pak, dimensi lain itu keluar Pak Gripte. Nah, kalau kita dengan yang lainnya itu keluar semuanya. Maka yang kedua mendapatkan tadi siapa? Siapa? Mukabiluna iktibar bil hali wal maqal. Orang yang memperingati Isra dan Mi'raj itu mengambil pelajaran dari Nabi, ucapannya maupun juga perjalanan. Pelajaran seluruhnya perjalanan yang dijalankan oleh Nabi dari Isra dan Mi'raj itu menjadi pelajaran. Jadi tilunya bikinan tadi bahwa barokah. Kedua benar siapa? Siapa? Ketika tilunya pelajaran tindak peringatan Isra Mi'raj. Paham bukan? Bapak-bapak paham? Mustahil Isra Mi'raj ini bukan sekedar tapi ada penambahan sedikit. Penambahan. Sholat Tuhannya seberapa? 2 rakaat ke gadis waktu gadis maksud muda waktu muda 2 rakaat udah nikah berapa rakaat? 2 rakaat kenapa? Kemudian punya anak 2 rakaat kenapa? Kata jamaah istiqomah harana. Setiap hari terus mengupgrade nama kita sekalian. Belum itu suami sosial kan terkenal. Kedua-kedua yang kecuali pegawai dinas perhubungan, selfie, dinas kesehatan, selfie, kementerian agama, selfie. Kalau apa? Itu kalau menunjukkan waktu pindah, tapi ada kredit lain yang kita munculkan dari itu sesuai dengan kata Subhanahu. 2 rakaat disukai atau 4, disukai kita harus ada progres. Karena di dalam Isra Mi'raj itu peningkatan terus. Mulai baik, sekarang kelihatan mau sholat tasbih. Sholat tasbih berat Pak, sebulan sekali tidak apa. Besok 2 minggu sekali. Tapi kan bisa kurang seminggu 20 kali. Ini bahaya itu ngomong kita laksanakan berada orang bahaya itu. Jadi puasa yang pertama itu adalah puasa Nabi. Yang kedua puasa Senin. Oh, Nabi Muhammad kalau puasa Senin Kamis. Yang ketiga tidak mampu yang kuat ayam kolbe. Puasa tilun dan tidak waktu pertengahan bulan. Tilun di kosong ayam kolbe kosong. Ayam kolbe. Nah, Bapak, insya Allah. Ya, begitu. Ayam kolbe tapi 13, 14 sama 15. Ayam bulan lawan ini. Tidak akan berarti bulan lawan. Bulan purnama. Ada bulan purnama itu simbol nama, simbol jangan, menjelang luar biasa. Kosong tinggali para film belah di Tuhan sedetik. Namun bulan purnama itu kawan nama. Kosong siapa bu? Nah kita teh. Ini malah ini kan. Tapi nanti kita tinggalkan ke api. Tapi logis itu ketika purnama lebih dasar. Kamu kurang dulu jangan pastikan bulan purnama dulu bisa jangan dulu akan lebih luar biasa. Kamu kurang dulu dan luar biasa desanya selain. Kamu kurang bintang mewah kita benci orang bulan purnama kita benci lebih kencang bencinya. Weh bahaya ini. Orang-orang menjaga sekali hal ini. Ini kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Isra Mi'raj itu memahami nilai transendens, sesuatu yang ada di luar yang harus kita sikapi sebagai muslim yang sejati. Ya, psikologi manusia ketika di pertengahan bulan, iya kan? Itu biasa luar biasa. Keindahan pada malam itu juga pernah luar biasa. Pertengahan bulan
Cara berpikirnya itu. 1 hari puasa, 10 kita berpuasa. 2 hari puasa, 20 kita puasa. 3 hari puasa, 1 bulan kita puasa. Paham? Paham ya? Jadi 1 dibalas dengan 10. Orang Jepang, orang luar negeri itu, mereka berpuasa tapi tidak untuk yang ibadah. Ternyata puasa dalam nilai kesehatan itu luar biasa. Luar biasa. Ya, 1, 10, 1, 10, 10. Orang yang berpuasa 1 bulan 3 hari, manusia kalau tidak dipuasakan, toksinnya akan lebih banyak. 1 hari puasa untuk mengurangi 10 hari toksin. Acuan gitu. Jadi kalau orang puasa, Bu, Bapak-bapak sekalian, saudara sekalian, 1 hari puasa itu sama dengan memikir 10 toksin. Rajin-rajin mengenai dia. 1 hari puasa. 82 hari puasa buat 20 hari toksin. Betul? Betul. 83 hari puasa berarti 30 hari untuk toksin. 1 bulan kebersihan minimal kilo. Wah. Kalau 1 bulan 3 kali kita berpuasa, pembersihannya dan kebaikannya sama 1 bulan. Kalau 3 hari, berarti kalau kurang 10 bulan, berapa? Pilu kayak 10. Berarti berapa pilu? Pilu kayak 10, pilu. Pilu.